Sebelum melakukan itu, skill parkour lo harus gede lagi itu, harus belajar nonton di YouTube tutorial parkour dengan benar. Pengen masuk Argata. Tahu Argata gak sih? Argata tuh Langsung bilang nih di sini nih. Set kamera di sini. Kamera cuma di satu doang di sini, nggak ada tiga. Kalau tiga kan kemungkinan merah kena ya. Ini satu doang. Oke, selamat datang di Clital Project Rookie Pod, Rumah Kiki Podcast, episode ke-6 ya. Kemarin ke episode ke-5 kita flashback dulu sekejap. Gua sama temen gua si Rasya ya udah ngomongin tentang sebuah game. Kali ini bersama teman gua lagi. Ayo dong, gaya apa gitu? apa gimana? Gaya. Oke. Gaya apa? Welcome back. Oke. Pasti kalian kenal gua ya. Chat. Pagi-pagi buta nih gua dibawa kemana ini? Aduh. Kenal ya, harusnya kalian kenal. Ini namanya Dika, teman gua juga saat ini ya. Bisa dibilang salah satu anggota di Clital Project ya. Bukan anggota lagi sih, mungkin nanti kalau dia udah punya CEO. program sendiri udah menjadi CEO guys. CEO. Iya dong. Nah di sini dia tuh dulu pernah ngikut yang Saum ya. Saum pernah. sama Rocky Pod. Keliling-keliling kita. Oh iya keliling ya. Vlognya gua, Rocky Pod, terus Saum ya. Wah gila. Dia nemenin gua dari nol juga sih sebenarnya. Oke. Katanya mau bahas apa nih? Gua bingung. Sama Mau bahas apa nih? yang lagi viral kan sekarang nih. Ini yang PUBG. Oh iya katanya gara-gara sekolah itu, yang itu ya, jangan Iya. sebut sekolahnya ya. Nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. udah ada di berita. SMAN 72. 72. Udah gitu doang Oh. di berita. Katanya sih dilarang PUBG kan ya, seluruh game Battle Royale katanya di bener gak sih? Iya benar. Jadi gua terangin lagi ya guys ya. Pada saat itu katanya ya ada salah satu ini bisa diomong korban apa pelaku sih? Soalnya korban bullying tapi pelaku ngebom. Nah, Kita sebut apa nih? dia apa, masang perangkap banyak tapi nggak ada ngekill satu pun, malah bundir loh. Heran gua. Bundir. Apa namanya? Bundir. Bukan bundir sih. Oh, Dia bundir masih juga kan. selamat. Oh, Pen bundir. pengen. Tapi dia Yakin. skill isu. Oh, skill. Dia ada Skill isu. bundir. Nah. Bundir. Malah nusuknya bukan ke titik vitalnya. Emang skill isu. Dia kan habis jatuh nih. Habis jatuh dari genteng. Iya. Badan udah gak bisa gerak kan. Dia ada mau arah kiri, mau bundir. Dia nggak bundir tapi nggak kena titik vital. Udah ada. Arah kirinya itu sawah atau ada sawah atau apa sih? Sekolahnya nggak ada wilayah sawah ya? Nggak ada. Kayak di Dia- samping kiri kelas Dia mungkin, kabur. atau- Iya. Lewat genteng. Oh, lewat genteng. Iya. Pleset. Serak. Pleset jatuh, palanya ketimpa ini. Apa? Genteng. Sakit banget cuy. Nah, badan udah nggak bisa gerak no. Daripada dia dihakimi masa, dia mending bundir secara terhormat. Gak respect itu kok. Dan anehnya ya, Apa? bundir ya bukan di perut atau di dada, tapi di sini loh. Keren. Mungkin ngeliat film lain kalau di sini tuh udah langsung mati coy. Padahal ya masih Makanya drama dulu kayak gini. sebelum melakukan itu, skill parkour lo harus gede lagi itu, harus belajar nonton di YouTube tutorial parkour dengan benar. Ya ampun. Malah diajarin parkour lagi. Jadi menurut gua itu kenapa dia menurut gua tuh kenapa dia itu jadi korban bullying dan juga pelaku ngebom ya. Yang pertama, dia itu balas dendam ya. Termasuknya balas dendam di situ karena lu ngerasa sendiri lah kalau lu dibully nih. Semisal ya, kalau emosi lu udah nggak terkontrol nih, kekontrol ya. Terus apa ya? Terus lu itu
korban bullying, nggak kekontrol emosinya, pasti nggak mungkin juga lu nggak balas dendam dong dengan cara bukan cara berpikiran seperti sang pelaku tersebut. Mungkin kayak diem-diem segap atau diem-diem fitnahin dia atau apa gitu kan, ya kan? Tapi kan Nah, dia sebenarnya bukan dibully, dijauhin. Kenapa dia dijauhin? aduh sama Nih, kenapa dia bisa dijauhin? kenapa? Dia Islamophobia. Yang pertama, Maksud Islamophobia itu apa? lu tahu yang video yang pembantaian di masjid itu enggak? Oh, yang dulu viral. PUBG haram itu. Iya, iya, yang itu. 2017. Heeh. Oh iya, nice. Dia Islamophobia. Oh. Yang kedua, dia kenapa dijauhin sama temannya itu gara-gara dia selalu nonton video gore. Selalu nonton video gore. Iya, Sensor ya? Sensor. Gore ya. Dan Oh, gore itu yang kayak darah gitu maksudnya. ya ini. Iya. Iya, bunuh-bunuhan, pantesan. Terus Terus yang ketiga, minum. ini dia merasa dirinya itu pengen masuk Argata. Tahu Argata gak sih? Argata tuh langsung. Argata tuh dia tuh kayak ini apa? Filosofi gitu. Oh, filosofi. Agak. Dia itu kayak negara Saranjana gitu. Saranjana. Seolah-olah pahlawan gitu ya. Saranjana, Ya. tapi khusus orang kulit putih. Paham gak sih? Oh, ras kulit putih. Ras kulit putih dimuliakan di sana. Ih, bentar. Albino. Ya pokoknya Oh, ras kulit putih. Sedangkan dia Ya. aja mau masuk Agartha, dia kan Jawir. Jawir. Ya, gua nggak masuk singgung ras ya, tapi enggak. Tapi emang ya gimana? foto ya. Fakta Kalau sih. foto mah nggak apa-apa ya. Cuman di pelan-pelanin lagi aja. Ini mah nggak bisa pelan, goreng langsung. Aduh, kocak banget. Oh, berarti itu gara-gara karena dia dijauhin temannya karena gara-gara dia nonton film gore. Ya, yang pertama. Oke, yang pertama, yang kedua dia pengen jadi Argatra. Iya, pengen masuk ke Pengen Agartha. masuk dari Argatra. Nah itu lu ngerti sejarah, lu ngerti dia pengen masuk Argatra itu karena emang dia ngomongin ke temennya apa? Di simbol-simbol senjatanya, coba lihat. Oh, Di situ ada simbol Argata, terus ada nama-nama pelaku yang penembakan yang di mana pokoknya. Kalau diteliti lagi. hindar juga sih sebenarnya kalau dia benar-benar menghasilkan yang terbaik ya wes ya. Sebenarnya dia kalau semisal ya punya kekreatifan membuat atau merakit-rakit senjata ya mungkin ya. Tapi gue heran nih, Kenapa tuh? dia bisa ngerakit bom, diajarin nama siapa? Nah iya itu tuh. Terus bahan-bahannya. Bom ini enggak? Bukannya bom petasan. Beda masalahnya dia punya bubuk mesiu. Dapat dari mana? Ngeri. Apa dia jadi ini? Jadi Apa dia Superman? sebagai tumbal? Tumbal, Sebuah nggak tahu sih. Bubuk mesium kan museum. mesiu. Mesiu. Heeh. Bubuk mesiu itu kan susah dicari ya. Ya itu kan buat bahan peledak. Sebenarnya dia kalau semisal pelakunya baik ya, jujur ya bagi gua ya itu respect banget loh. Didukung sama pemerintah langsung dukung. Keamanan langsung tingkatkan loh. Harusnya ya. Tapi ini dibom di sekolah loh. Bukan masalah gara-gara dia dibully itu hal lain mungkin selain gore sama suka Argatra pengen masuk Argatra itu karena mungkin ini kali dia beda dari yang lain kali. Iya nggak sih? Selain itu mungkin menurut lo Dia menganggap dirinya mungkin spesial itu. spesial. Iya. Spesial. Dia pengen dia ngertiin orang lain, tapi dia nggak ngertiin orang lain. Oh, I see. Maksudnya dia pernah berteman sebelumnya. Iya. Nah, terus pada saat dia udah berteman, temannya menjauhi itu karena dia
Ya nonton ini. Iya, maksudnya nggak peka sama temennya. Iya. Oh, I see. Jadi gue paham sekarang. Jadi ini kesalahan si anaknya sih. Iya. Jangan terlalu dimasukin hati sih sebenarnya. Iya. Dan juga awasi anak-anak jangan mau nonton begituan ya. Apalagi kan sekarang film 2025 tuh sekarang banyak banget yang gore. Sekarang udah ekstrim kalau bikin film gitu. Udah nggak kayak zaman dulu cuman kayak one take ya, cuman take. Maksudnya take ke satu doang, take satu set udah atau apa gitu mungkin ya. Gue kan nggak ngerti ya sebagai film ya. Tapi gue jadi paham sekarang kenapa dia dijauhin sama temennya. Karena gengsi. Gengsi. Egois. Iya. Oke. Ya, sekarang ya 2025 ini ya, kita kalau semisal udah sukses atau apa ya, terus ngajarin ke kalian itu memang harus pakai perasaan. Jadi sekarang orang tuh kalau ngajarin pakai perasaan. Gak kayak dulu. Ya, dulu mungkin minta maaf ya, bukannya apa. Ini langsung selomplong gitu. Jadi langsung ngomong gitu aja. Karena orang kalau ngomongin perasaan orang lain itu si yang ngomongin perasaan orang lain ini bakalan mungkin ya nggak tenang ya. Tapi bagi dia nggak tahu tenang atau enggaknya ya. Tapi dia harus sadar diri. Lu kalau diomongin ya, semisal lu lagi lu ngomongin perasaan gua nih. Iya. Nah, gua kan biasanya ngambek nih. Nah, di situ gua sadar diri aja. Oh iya, gua ya emang harus kayak gini. Berarti gua harus lebih bersikap baik lagi atau harus berubah lagi dari yang sebelumnya gitu sih sebenarnya ya. Emang sekarang mainnya perasaan. Iya, sekarang rata-rata pelajar sekarang tuh gampang kena mental health. Apalagi yang kasus yang yang digampar kepala sekolah. Aduh mama, udah merokok di lingkungan sekolah. Udah ngerokok, habis itu ditemplang malah lapor ke orang tuanya. Mending gitu kepala sekolahnya cewek. Kalau cowok, diam udah di itu kali. Cowok cangkul. Udah ditanam kali, singkong. Oke, jadi menurut gua tuh pendidikan itu banyak banget kelemahannya, guys. Tapi kalau kalian mau ngeklik ini nggak apa-apa, silahkan ya. Yang pertama itu kelemahannya itu dari kelemahan di bagian konseling, bro. Ya walaupun memang ada konseling, tapi banyak siswa yang nggak berani gitu. Apa ya? Dia tuh sebenarnya punya masalah, tapi nggak berani ngungkapin gitu. Karena apa? Karena kalau dia ngungkapin itu bakalan disebar. Itu kan dia traumanya seperti itu. Banyak orang yang tidak percaya gitu. Iya. Kayak gue tiba-tiba curhat ke lu nih. Iya. Tiba-tiba lu bocorin padahal itu emang harusnya privasi antara gue sama lu. Terus lu tiba-tiba nggak sengaja atau apa ya, keceplosan atau apa ya, sama aja ya. Itu dibuka ceritanya. Nah itu membuat orang tidak percaya itu seperti itu, bro. Banyak konseling sekarang sebenarnya banyak, cuman orangnya aja yang kurang gitu. Betul. Apalagi kalau masalah konseling ya, masalah perlindungan anak ini Kementerian Pelindungan Anak Sasi itu terlalu menyusahkan sih menurut gua. Sejak ada kejadian itu yang pengen masuk Argata itu kan dilindungin kan, masih di bawah umur kan. Iya benar. Susah itu. Kenapa ya anak sekecil sih, SMA ya. SMA anjir, SMA coy, SMA. Oke, SMA ya. Ya kalau gua tahu dia masuk Argata ya cocok juga sih sebenarnya ya, tapi ya gua tahu. Masa muda tuh kita sebagai ABG nih ya. Kita masih labil kan ya dalam tujuan hidup kita gitu. Masih labil. Gerah sih nggak, bro? Gerah. Sorry nih, studio gua tuh emang nggak ada kipas, nggak ada apa. Kipas yang kemarin mana? Lagian kipas di karate waktu nge-live. Kagak cuy, masih itu kursi legend masih disimpan itu. Iya dong, jadi lighting dong.
Kejadian kapan itu ya? Kejadian pas di kamar coy. Oh. Yang pas itu ada salah satu komentar nih, bang coba naikin kursi terus loncat, gubrak. Aduh, langsung ayo lu diomelin ibu kos, aja lu diomelin ibu kos. Walah, padahal itu kontrakan. Sama aja gak sih? Iya juga sih. Tapi kalau kos-kosan lebih mending ke ini sih. Kalau menurut gue ya, gambaran kos-kosan itu satu kamar itu sempit, kalau enggak satu kamar lebar tapi ada 2 orang. Mending kontrakan sih. Kalau kontrakan satu rumah kayak gini satu. Iya. Kalau kontrakan juga 600.000 di sini nih. Percaya gua pas itu ngerti di gangnya si Dava itu. Kan banyak yang kosong, katanya satunya di situ 600.000. Yang lainnya yang di bawah 600.000 ya nggak efisien tapi murah, nggak strategis juga, atap pada bolong maksudnya. Boleh kali itu dikasih diskon, maybe diskon mungkin 50% lah per bulan itu. 50% lah, diskon 50%. Kita ada minusnya. Ntar ketahuan dandanin ganti mahal lagi. Enggak, maksudnya kalau mau direnovasi kontrakannya harus pakai duit kita lagi, bukan duit dari sono, bukan dari duit si pemilik kos. Kalau kita udah pergi hancurin aja lah. Iya, kita sama-sama untung sih kan. Tapi lebih untungnya kalau berbagi nggak sih? Kalau misalnya kita udah pergi, terus rumah itu nggak usah dihancurin, terus ada yang mau menghuni, tapi harganya masih tetap sama 300.000. Kita dapat pahalanya. Amal jari. Iya, amal jariah. Tapi kalau si ibu kosnya nambahin karena gara-gara tingkat itu, gara-gara kita renov, yang tadinya 300 jadi 700, itu termasuknya apa bro? Menurut pendapat lu deh, tanpa sepengetahuan lu, tiba-tiba ibu kos itu lu udah renovasi nih semuanya pakai duit lu. Nah terus yang tadinya 300.000 per bulan itu jadi 700 kalau lu udah keluar. Terus ada sih salah satu anak yang mau ngekos lagi. Menurut lu gimana itu? Menurut gue sih nggak apa-apa sih, asalkan Ikhlas ya? bermanfaat ya bagi bermanfaat. pemilik selanjutnya. Oh iya, benar juga. Kita harus meninggalkan meninggalkan jejak. Oh ya, jejak momen ya. Oke, sampai sini saja ya. Udah pada blunder nih semuanya ceritanya yang tadi dari pemboman SMA N72, sekarang jadi ngekos, sekarang jadi apa lagi. Udah emang Rookie Pot itu menghibur sih sebenarnya, harusnya apa ya, tempatnya itu ya tempatnya kayak gini aja, cuman obrolannya yang harusnya santai gitu. Aman ya, kita mah santai-santai aja sih. Belum ada digerebek. Jangan sampai. Gua aja nih, gua kasih tahu lagi nih. Kemarin gue lihat tuh depan rumah lu ada tukang bakso nih. Iya, tukang bakso, iya. Bukan Intan. Oh, temen lu ya? Iya. Oh. Nggak gitu ya. Boleh minta diskon deh. Harga teman. Aduh, harga teman gua justru bukan di diskon lagi, dikasih. Nah, boleh tuh. Wah, boleh tuh. Boleh tuh. Asalkan syaratnya ada. Apa? Cuci piring. Bukan itu doang. Kita pakai muka kasihan coy. Bang, minta bang. Enggak. Gua nggak nyindir siapapun ya. Udah ya, seperti itu saja. Lu pasti nggak tahu ya yang kemarin, yang dulu sebulan yang lalu kalau nggak salah kan gua upload bumi gonjang ganjing Bahlil Ans gitu kan ya. Yang ada Dava, ada sama Bilal si Tambun tuh, Bilal Tambun tuh. Pas itu ya 3 orang di kantornya dia, di kantornya Dava atau gudang lah ya. Sekarang masih gudang ya, sebelum kantor. Nah di situ channel gue ke-ban, aduh semua di situ, aduh sakit banget. Tapi untung banget nih, subscribernya masih 1 doang. Untung banget itu, untung. Walaupun viewersnya ada 126. Yang gua ngomongin expose, itu kan channel Kletar Project utama aslinya. Nah di situ video keduanya tuh mau
podcast yang antara Dava, Pilar sama gua yang ngomongin Bahlil, maki-maki Bahlil atau apapun itu di ban karena apa? Karena kita semuanya tuh ngerokok. Dikiranya apa? Mengonsumsi ganja. Makanya kata gua kalau mau merokok tuh mereknya dikasih lihat. Kagak kocak. Kira kali Ya mungkin ya dikira ini apa? Ngin. Oh, narkoboy. Ya itu. Jadi menurut gua tuh gini loh, maksudnya loh ya. Kenapa gua lihat YouTuber besar itu boleh ngerokok? Ya karena kan dia nampilin merek yang gua bilang di awal kelihatan rokoknya ada merek kan enggak? Oh iya. Itu kan nggak kelihatan merek kan putih semua kan? Ya udah dikira sin. Oh iya, kameranya. Ya gua nih Dava, gua Bilal nih di sini nih. Set kamera di sini. Kamera cuma di satu doang di sini, nggak ada tiga. Kalau tiga kan kemungkinan merek kena ya. Ini satu doang di sini. Kan ada merek rokoknya misalnya kayak filter kan ada hitam-hitamnya gitu. Ada mereknya. Ya biar nggak dikira itu. Rata-rata kan begitu kan polos. Iya juga sih. Tapi kebanyakan sih iya begitu. Oke guys, terima kasih. Itu saja sih untuk episode BTW, ke-6. ngomong soal Bahlil, Iya. tahu bahan bakar baru kan? Udah lanjut besok. Itu. Iya. Oh, iya kan? Itu ya. Iya, Oke, itu kan? kita akan lanjutkan lagi tentang bahan bakar baru Bahan di bakar. episode ke-7. Yes. Iya, bahan bakar kan? Bahan bakar. Apa Bahlilnya yang baru? Tahu yang ini kan ya film Cars 3 apa 2 nih? Cars. Kan McQueen. Oh, betul ya. Ya tentang bahan bakar. Apa tuh? Inisial Olinol. Oke, bahan bakar nanti. Oke, sampai jumpa.